Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sehati Bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat di YouTube dan media sosial bagaimana orang-orang melakukan tindakan yang namanya ngeprank, membuli sebenarnya, mentertawakan situasi yang tidak lucu, dibuat lucu. Bahkan kita mempunyai kebiasaan baru, mentertawakan penderitaan orang lain. Pertanyaannya demikian, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Zaman dulu mentertawakan orang itu hal yang sering dilakukan, tetapi bukan untuk mencari uang. Tapi sekarang banyak orang melakukan pembulian, ngeprank, bahkan memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tujuannya mencari subscriber, bahkan tujuannya hanya untuk mencari uang. Menurut saya, mentertawakan kekurangan orang lain adalah ketidakberadaban. Menurut saya, mengekspos ketidakberdayaan orang lain adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana cara pandang firman Tuhan atas situasi seperti ini? Saya bacakan satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Berkata demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Harusnya ketika kita menjadi anak Tuhan, melihat penderitaan, paling tidak kita empati terhadap penderitaan itu. Kalau kita diundang dalam satu pesta, tentunya kita hanya dalam sukacita pesta itu, tetapi bukan menertawakan kekurangan orang lain, bukan membicarakan kekurangan orang lain, bukan mengekspos ketidakberdayaan orang lain, tetapi justru kita menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang bersukacita. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mari koreksi diri kita. Adakah kekurangan yang sengaja kita bangun sedemikian rupa sehingga ketika ada orang menderita kita tidak peduli? Ketika ada orang susah kita tutup mata. Ketika ada orang kekurangan kita malah menutup pintu. Harusnya terbalik. Kita peduli kepada orang lain, kita peduli kepada sesama, kita peduli kepada lingkungan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi jangan mencari kekurangan orang lain, apalagi untuk tujuan mencari uang, apalagi tujuan untuk mencari kekayaan, apalagi mencari tujuan untuk apa? Hobi semata. Di balik penderitaan orang, di balik hal-hal yang dialami orang lain, tentu orang itu kepingin bangkit dari kekurangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari di masa pandemi, kita bangkit dalam sukacita Tuhan, kita empati kepada orang lain, kita peduli dengan lingkungan. Ketika itu Anda lakukan, percayalah, Anda akan berkenan di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik memberi daripada menerima. Itu terjadi atas saudara. Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta dalam Tuhan supaya Tuhan boleh memateraikan firman yang baru kita dengar. Bapa, dalam namamu kami percaya surat penggembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Roma itu juga berlaku buat kami hari-hari ini. Engkau berikan kami kepekaan, Engkau berikan kami hati yang seperti hatimu. Kami empati kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan, kami bersimpati buat mereka yang mengalami penderitaan. Kami tidak menari di atas kesusahan orang lain, tapi kami mau turun tangan, kami peduli atas mereka. Dan ketika kami melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, kemuliaan-Mu akan turun atas kami. Kami rindu kehidupan kami, etika kami, gaya hidup kami diubahkan oleh firman, sehingga kami boleh bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kami menangis dengan orang yang menangis. Saat-saat pandemi seperti ini, biarlah kami semuanya saling membantu, saling menolong, saling mengerti, saling peduli satu sama yang lain. Oleh sebab itu kami minta dalam namamu saat ini ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Biarlah kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi lebih daripada itu kami cakap melakukan firman-Mu. Berkati semua yang mendengar acara ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Di dalam namamu
Kiranya kelimpahan dan kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.